Sebutin warnanya bukan kalimatnya secara cepat. 1, 2, 3. Hijau, hitam, Merah. Sebutin warnanya bukan kalimatnya secara cepat. Warnanya bukan kalimatnya. 1, 2, 3. hijau, biru. Merah. Iya. Ulang. Definisi umum mengenai atensi atau perhatian adalah upaya pemusatan mental pada peristiwa sensorik atau peristiwa mental. Atensi mengimplikasikan adanya pengabaian objek-objek lain agar individu dapat menangani objek tertentu secara efektif. Proses atensi ada 3 tahap. Yang pertama, tahap alerting, di mana pada tahap ini otak akan berusaha waspada terhadap informasi atau stimuli yang datang. Yang kedua, ada orientating, di mana pada proses ini informasi yang diterima akan diarahkan kepada rangsangan atensi. Yang ketiga, ada tahap executive attention, di mana informasi yang diterima akan diproses dan diberikan respon sesuai fungsi atensi. Fungsi atensi berperan penting dalam mempertahankan fungsi kognitif, yakni memori, bahasa, dan fungsi eksekutif. Selain itu, menurut Sternberg, atensi memiliki 4 fungsi, yaitu penegatan sinyal dan kewaspadaan, fungsi pencarian, atensi efektif, dan juga atensi yang terbagi. Selanjutnya ada macam-macam atensi, di mana atensi sendiri memiliki 5 macam. Yang pertama itu ada focus attention, di mana atensi seorang anak berfokus pada satu stimulasi melalui visual, audio, dan perabaan. Yang kedua ada shifting attention, di mana seorang individu merubah atensinya dari satu kegiatan yang pertama menuju kegiatan yang selanjutnya. Yang ketiga itu ada sustain attention, di mana seorang individu mampu berfokus pada satu aktivitas dalam durasi waktu yang lama. Yang keempat ada selective attention, di mana seorang individu mampu berfokus pada satu aktivitas dan mampu memfilter distraksi yang ada di sekitarnya. Yang kelima ada divided attention, di mana seorang individu mampu berfokus pada 2 aktivitas dalam jangka waktu yang sama atau multitasking. Faktor-faktor yang mempengaruhi atensi. Yang pertama adalah usia. Atensi akan menurun seiring bertambahnya usia. Lalu yang kedua adalah jenis kelamin. Menurut penelitian, atensi akan lebih tinggi dengan perempuan dibanding dengan laki-laki. Yang ketiga adalah latihan. Atensi dapat ditingkatkan dengan latihan-latihan yang berkaitan dengan fungsi atensi. Yang keempat adalah stres dan depresi. Hal ini berpengaruh karena adanya pelepasan hormon glukokortikoid. Kelainan atensi salah satunya adalah pengidap ADHD. Pengidap ADHD biasanya sulit untuk berkonsentrasi dan aktivitas yang berlebihan pada motorik. Selanjutnya ada multitasking. Multitasking adalah kemampuan untuk membagi perhatian pada lebih dari satu aktivitas pada saat yang sama. Contohnya yaitu kuliah online sambil melihat drama Korea, masak sambil nonton YouTube, dan mendengarkan berita sambil bermain game. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam proses kuliahan, saat kita berada dalam kelas menyimak dosen yang sedang berbicara, saat itu fokus kita hanya kepada pembicaraan dosen dan menyimpulkan inti dari pembicaraan dosen. Nah, hal ini merupakan pemrosesan yang disadari oleh atensi. Beda halnya jika di suatu kelas terdapat dosen sedang berbicara. Akan tetapi, kita mengabaikan pembicaraan dosen tersebut dengan bermain HP, maka atensi kita tidak bisa mengingat penuh pembicaraan yang disampaikan oleh dosen tersebut.